Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review dua motor Honda, sama-sama PCX, tapi ada perbedaan. Yang sebelah kanan ini adalah CBU, Honda PCX CBU 150 CBU Vietnam. Yang sebelah kiri ini Honda PCX lokal CKD Indonesia ya. Sekarang kita review dulu. Oke, mulai dari depan nih. Perbedaannya dari lampu, kelihatan ya lampunya. Kalau yang CBU ini polos, nggak ada strip-stripnya lagi itu, cuman lampunya sudah LED. Sementara yang lokal ini ada garis-garisnya tuh. Nah, garis V nya itu buatan lokal tuh, sama-sama udah LED. Terus kalau dari warna jelas beda ya. Yang CBU ini hitam doff, yang ini lokal ini hitamnya metalik gitu. Kakinya kelihatan ya, beda ya. Ini sama yang lokal tuh lain. Kalau CBU nya Vietnam ini peleknya palangnya 5 dengan bolong-bolong garis tengah tuh di tengah-tengahnya. Sementara yang lokal itu kayak kipas angin. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin 5 juga kali ya, tapi ini twin gitu ya, double. Palang 5 tapi twin kali ya. Atau kalau mau dihitung satu-satu sih ini palangnya ada 8. Sama-sama menggunakan ring 14. Sama-sama ring 14. Cuma kalau yang CBU ini kecil, ukuran motor standar biasa ini. Sementara yang PCX itu lebih lebar. Dia lebih lebar. Ininya ya. Ininya lebih lebar nih. Kalau yang CBU kecil banget. Persis kayak motor-motor bebek biasa, kayak Vario, kayak Scoopy gitu, kecil. Untuk disc brake-nya juga beda. Nah, kalau yang lokal ini kabelnya cuma satu loh, ya kan? Sementara yang CBU ada 2. Saya nggak paham banget sih ya, itu perbedaannya. Terus mencolok banget nih perbedaannya harga kampas rem CBU Vietnam ini ataupun yang Thailand itu harganya kisaran di atas 350. Ada yang 350, 380, sekitar segitulah. Sementara yang ini tuh di Honda harganya cuma 180 berapa gitu. Murah banget. Seriusan murah. Oh ya, mungkin sealnya nih, logonya adanya di bawah. Sorry tadi kelewat ya. Lokal punya di bawah, yang CBU adanya di atas. Oke. Nah, ini speedometernya. Yang CBU itu dia masih pakai jarum. Sementara yang lokal digital. Jadi kalau motornya nggak dikontak ya udah gelap begini tuh, nggak kelihatan apa-apa. Sekarang kita kontak motornya yang CBU. Nah, itu jarumnya begitu dinyalain dia naik dulu baru turun lagi. Ini total kilometer yang sudah ditempuh. Terus ini tripnya, ini konsumsi BBM average-nya rata-rata berapa liter per kilometernya. Ini balik lagi. Nah, yang atas ini itu jam ya. Ini indikator bar untuk bensin. Nah, sementara yang PCX lokal ini harus kita onin dulu, kita nyalain dulu kontaknya. Nah, baru dia nyala.
Dia udah digital, sistemnya udah digital. Jadi ini kalau motornya jalan nanti baru bergerak, makanya ini jam. Terus di sini ada total kilometernya, average penggunaan bensinnya, average-nya udah langsung muncul di sini. Terus di sini indikator BBM ya. Terus bedanya apa lagi? Kita lihat tombol idlingnya sama ya, modelnya sih gini. Sementara tombol hazardnya kalau yang CBU itu masih ke knob geser kanan kiri tuh, digeser kanan kiri ya kan. Sementara kalau yang lokal tuh knobnya tuh pencet, tinggal pencet. Terus apa lagi? Sisanya sama sih. Kalau ini sama, ini juga sama, sen sama, nggak ada yang berubah. Nah, bedanya nih stang PCX CBU itu kalau saya lebih senang ya. Kenapa? Soalnya di sini masih kelihatan stainlessnya gitu, kelihatan kayak punya motor mahal gitu loh. Sementara yang lokal ini plastik coy, plastik nih. Tahu ini plastik apa besi? Tapi ininya besi sih, ini besi. Nah yang ininya nih, kayaknya saya nggak yakin kalau ini besi, ini cuma tutup cover doang gitu. Untuk rem dia yang lokal ini udah menggunakan depan belakang itu cakram. Sementara yang CBU itu hanya depannya saja, sementara belakang itu masih tromol. Ini penampakan dari kunci PCX CBU, masih pakai kunci. Sementara yang lokal pakai remote, tapi dia sudah keyless. Nah kalau keyless udah kayak kompor gas begini nih, kelihatannya lebih keren ya. Sip, mantep. Terus perbedaan kedua, penyimpanan tertutupnya untuk PCX CBU itu seperti ini. Nah laci penyimpanannya ini, kalau yang CBU itu dia begini ya, ada power outletnya itu. Ini botol Maison muat nih masuk sini nih, dalam banget ya. Kalau yang lokal ini mulai sampai dari atas ini ke bawah ini kebuka semua tuh, ngeri patah kan. Ih serem sekali loh. Tapi dia ada power outletnya juga sama tuh, power outlet. Dan ini sempit ya, aqua gelas doang kali yang muat ya. Tapi serius yang PCX CBU itu botol tuh muat. Aqua botol yang kecil tuh muat. Ini nggak muat ini kali ya. Oke, lanjut perbedaan selanjutnya. Kalau untuk push step ini custom ya, ini yang punya beliin customnya nih. Nggak tahu dapat dari Honda apa enggak. Kayaknya nih apa udah dapat dari sananya kali ya, mungkin dapat dari sananya kali ya. Kalau CBU enggak, polos, plastik aja biasa, bener-bener biasa. Terus untuk push step, nah push stepnya kalau CBU tuh ke kanan ke kiri tuh. Sementara yang lokal dia ke atas ke bawah. Tuh. Perbedaannya. Lalu tutup cover mesin. Cover mesinnya yang lokal itu udah kekinian tuh, keren ya, keren sekali, mantep deh. Sama
tutup filter anginnya nih udah model baru, cakep lah, namanya juga buatan yang kekinian ya, jadi keren. Sementara yang CBU cover tutup mesinnya masih yang biasa, sama seperti motor-motor Honda kayak Vario 125, Vario 150, masih kayak gini, cuman ini warnanya silver ya. Sorry kotor karena habis hujan nih, jadi tetesan dari tanah tuh, jadi masih biasa banget ini tuh ya. Tutup cover filter anginnya juga persis sama seperti motor-motor Honda biasa, Scoopy, Vario kayak gitu, sama. Sedalam-dalam filter anginnya sama. Selanjutnya untuk shock CBU itu, CBU Vietnam itu yang saya rasakan ya, empuk banget, bener-bener empuk, nggak ada bengkok-bengkoknya. Dan ini pemakaian sudah 5 tahun, belum ganti. Sementara yang lokal punya ini saya nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang bengkok. Kalau dilihat bengkok dari mananya gitu, saya lihat lurus aja sih. Mungkin kalau bengkok itu kelebihan beban kali, terlalu banyak gitu ya. Untuk yang lokal penampakannya sih dia agak lebih lurus ya, beda sama yang CBU. Terus ini yang CBU kayaknya pendekan apa gimana ya, tapi kayaknya sama deh ya, sama ya. Untuk knalpot cover penahan pelindung panasnya CBU hanya seperti ini. Terus knalpotnya kosongan gini, nggak ada mufflernya, cuma besi doang tuh ya, HMK36V1 kodenya. Sementara kalau untuk yang lokal covernya udah kekinian, dia ada 2 warna tuh ya, two tone ya, satu hitam, satu ini silver tuh, bagus banget nih. Terus ada tutup mufflernya juga nih, keren. Terus dia punya knalpot itu kodenya K97 IN 1DPM. IN Indonesia kali ya, beda ya, K97. Untuk shock lamp belakangnya ini modelnya model X gitu ya, udah dari sananya, ini dari dalam nih modelnya X, dan ini juga udah LED, lebih keren, kalau nyala tuh keren banget. Sementara untuk yang CBU ini nggak ada model X nya, ini kosongan begini aja, jadi kelihatan itu LED nya tuh ya. Jadi kalau dinyalain ini nyala nih, garis LED nya ini nyala nih, seperti itu perbedaannya. Kosong gitu aja, nggak ada apa ya, nggak ada variasi apa CBU nya ini, beda sama yang lokal, lebih keren untuk modelnya ya. Lanjut jok. Nah ini nih joknya CBU lokal tuh, CBU lokal, joknya PCX lokal tuh keras, nggak empuk-empuk, nggak ada empuk-empuknya, ini keras banget sumpah, kempak. Mungkin kalau yang punya PCX lokal tuh rasanya keras banget ya, beda nih sama yang ini nih, tuh empuk tuh, di bawah jarak jauh juga rasanya nyol-nyol gitu, empuk banget lah pokoknya yang CBU itu. Emang beda sih motor kalau dari luar sama buatan sendiri, banyak disunatnya. Kalau untuk logo sama ya, tuh logonya PCX tanpa ada emblem 150, ini juga tanpa emblem 150. Untuk CBU yang ada emblem 150 nya itu CBU Thailand, PCX 150 itu CBU Thailand. Nah ini penampakan motor Honda PCX CBU dan CBU lokal dari belakang, ini penampakannya. Lanjut perbedaan kedua untuk
jok ini kalau kita buka PCX CBU, dia nggak mau nih buka sendiri, harus kita dorong. Tuh, tapi nyangga. Nah seperti itu. Yang buka. Untuk yang lokal kerennya gini, lihat kalau dibuka gini dia langsung ngangkat sendiri nih ya. Ulang tuh, mantap kan? Kalau ini dia males, dia nggak mau naik sendiri. Ayo naik tuh, nggak mau tuh kan, harus diangkat dulu. Nah baru deh, beda sama dia nih, dia mah udah punya inisiatif sendiri. Ayo jalan tuh, keren kan? Ada plus minusnya. Untuk isi bagasi bedanya nih, ini Indonesia nih, ini kan polos nih ya, polos, nggak ada tempat penyimpanan untuk buku segala macamnya. CBU itu ada tuh, nggak tahu kenapa sama pihak Honda di Indonesia itu disunat gitu loh. Padahal ini kan bantu banget tuh ya, kalau ada space kayak gini tuh kita bisa naruh buku ya kan, buku servis. Kalau untuk space sih kayaknya sama ya, muat untuk helm juga, nggak ada yang berbeda gitu space nya. Maaf itu agak kotor, yang punya nggak ngerapin. Nah ini datar tuh, flat. Ini ada cekungannya tuh, nggak datar, beda kelihatan kan bedanya. Untuk sistem pengereman belakang motor Honda PCX CBU itu masih tromol, masih jadul lah, ketinggalan zaman tuh, masih tromol. Sementara yang lokal punya sistem pengeremannya ini udah cakram coy, udah bagus. Untuk ban yang CBU ini pakai profil ban 110/80 ring 14. Ini ring 14 tapi beda ya, dia kecil nih ya, peleknya kecil. Ini pelek kecil nih, standarnya pelek motor-motor kayak Vario, Scoopy gitu, Honda biasa. Sementara profil ban punya PCX lokal itu 120/70 ring 14, tapi bannya ini peleknya ini lebar tuh, lebar banget kan, jauh sekali sama yang lokal nih tuh, jauh banget. Makanya motor PCX lokal tuh kelihatan lebih lebar bannya ya, karena itu peleknya itu lebar. Sementara yang CBU kecil, perbandingannya tuh jauh sekali ya, lebih kelihatannya lebih gagah yang ini ya, ketimbang yang CBU itu. Oke, demikian perbandingan dari antara PCX CBU Vietnam dengan PCX lokal CKD Indonesia. Terima kasih sudah menonton.